Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Yang dimana diantaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga pada kesempatan hari ini, di malam hari ini, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agamanya. Insya Allah kita akan mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, yakni Ustadz Adam Haikal, dalam bahasan di kitab Safinatun Najah. Baik, kita mulai majelis kita kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa memperlama waktu, pada Ustadz Adam, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Salatan wa salamun ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu derajat yang banyak. Allah juga berfirman, bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu atau rahasia Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah yang diberikan oleh Allah di dalam hati dan dada para orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan para malaikat juga menyaksikan, dan bahwasanya para orang-orang yang diberi ilmu qa'iman bil qist, selalu menegakkan keadilan, selalu menjunjung keadilan. Ini adalah segelintir daripada fadilah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, dan sebenarnya cukup dalam fadilah menambah ilmu ini. Orang makhluk yang paling alim di dunia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu dalam firman-Nya, qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Rasulullah, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu, tambahkanlah untukku ilmu, tambahkanlah untukku ilmu. Jadi setiap saat Rasulullah meminta ilmu dari Allah, dan setiap saat Allah angkat derajat Rasulullah dengan tambah ilmu dan bertambah ilmu. Setiap detik, setiap nafas di zaman waktu kehidupan Rasulullah, beliau selalu meminta ilmu, dan Allah selalu memberikan ilmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah orang yang paling alim. Akal Rasulullah SAW itu dibanding manusia yang lainnya seperti, ya, satu akal Rasulullah SAW itu seperti 99 akal orang lain. Jadi dibagi, ya, 100, Rasulullah SAW itu mengambil 99 jatah akal, kemudian semua manusia hanya mengambil satu jatah akal yang Allah berikan kepada manusia. Jadi ilmu ini sangatlah penting, ya. Jadi kita harus bertambah ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengenal Allah. Tanpa ilmu kita tidak bisa beribadah dengan baik dan benar. Tanpa ilmu kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, halal yang haram, dan lain-lain. Jadi tambah banyak ilmu, tambah jelas. Tambah banyak ilmu, tambah terang. Tambah banyak ilmu, ya, tambah bisa menapaki kehidupan dengan yang Allah inginkan. Bahkan itulah ilmu. Ya, jangan kita ridho, jangan kita
merasa cukup dengan kebodohan. Ya, kita harus setiap hari bertambah ilmu dan bertambah faedah dan lain-lain. Alhamdulillah, ya. Kita sudah membahas di dalam fikih ibadah, di dalam kitab Safinatun Najah, di dalam pembahasan sholat ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan sholat yang sangat penting. Dan di antara syarat-syarat sholat yang sedang kita bahas, kita masuk ke dalam suatu pembahasan yang penting sekali. Apa itu? Adalah tentang pembagian waktu-waktu sholat. Waktu sholat yang kita tahu adalah ya waktu setelah azan. Nah, kan tapi kapan waktu azan itu sendiri? Kapan waktu azan itu sendiri? Ya, kita harus tahu karena kadang-kadang kita mungkin dihadapkan ke suatu tempat yang tidak ada azan atau kita sudah berada di suatu tempat yang tidak terdengar azan atau tidak diketahui alat jam berapa azannya, waktu masuk dan keluarnya. Dan juga kita tidak mengetahui, tidak ada internet dan sebagainya di tempat-tempat seperti itu. Nah, itu wajib kita belajar atau mengetahui kapan waktu zuhur masuk, kapan waktu asar masuk, kapan waktu maghrib masuk, waktu isya masuk, waktu subuh masuk. Karena kalau kita sholat dengan asal-asalan, dengan tanpa mencari tahu, sholat kita tidak sah walaupun ternyata kita di dalam waktu. Ya, jelas ya, anak ulangi sedikit lagi bahwasanya kalau misalnya kita kalau misalnya kita sholat dengan menebak waktu, tiba-tiba bangun tidur tanpa melihat jam, tanpa mencari waktu, mencari tahu apakah sudah masuk waktu atau belum, langsung sholat. Contohnya bangun tidur langsung sholat subuh tanpa melihat jam dan sebagainya. Sholatnya dihukumi batal dan tidak sah, ya, walaupun ternyata dia sudah masuk waktu subuh. Maka dari itu hendaknya kita mencari tahu terlebih dahulu apakah waktu sudah masuk atau belum dengan cara apapun. Ya, minimal melihat jam atau memperkira-kirakan dan sebagainya. Tapi kalau asal-asalan saja kita sholat tanpa mengetahui kapan waktu ini, nah itu tidak sah sholatnya. Biasanya yang bingung itu bangun tidur. Bangun tidur itu bisa kapan aja. Bisa bangun tidur masih zuhur, udah asar. Bisa bangun tidur maghrib mungkin. Atau sudah isya, atau masih isya, atau sudah subuh. Nah, itu waktu bangun tidur hendaknya kita mengetahui atau mencari tahu terlebih dahulu apakah sudah masuk waktu atau belum. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas ke sholat asar. Kelihatan ya. Baik. Di sholat asar ini, ya, baik. Di sholat asar ini, ya, sebentar. Kita sudah membahas sebelumnya pembagian kapan masuk waktu zuhur dan kapan keluarnya. Kemudian pembagian waktu-waktu daripada waktu zuhur tersebut. Jadi waktu itu tidak sama ya. Ya, ada namanya waktu fadilah. Waktu fadilah yaitu saat-saat paling afdol seseorang untuk sholat. Kemudian ada waktu jawaz dan ikhtiar, waktu dibolehkan sholat, waktu luas, waktu luang. Ada waktu darurah itu sudah tidak sempat lagi sholat. Ya, tapi pada saat itu dia diwajibkan sholat. Seperti orang yang haid, pada saat itu dia suci. Karena itu dia wajib mengkodok kalau ada di waktu darurat atau mendapatkan waktu darurat. Kemudian waktu uzur. Waktu uzur adalah waktu uzurnya zuhur adalah seluruh waktu asar. Kenapa? Karena orang musafir yang boleh jamak itu boleh sholat zuhurnya di waktu asar. Waktu hurmah tidak boleh, ya.
waktu haram, di mana kalau seorang sholat tanpa uzur di waktu tersebut, dia dapat dosa, yaitu ketika waktu yang tidak sempat untuk sholat seluruhnya. Kemudian ada waktu idrak. Baik, sekarang kita masuk ke waktu asar. Nah, sekarang kita bayangkan waktu zuhur. Kita sudah bahas bahwasanya waktu zuhur itu dimulai waktu ketika hmm, matahari itu tergelincir. Matahari tergelincir itu bukan tepat di atas, itu namanya istiwa. Tergelincir namanya zawal, itu adalah ketika dia sudah condong ke arah barat, ke arah tempat tenggelamnya. Nah, otomatis sudah ada bayangan lebih di mana? Di timur. Nah, itu pada saat itulah tepatnya masuk waktu zuhur. Dan kita sudah bahas keluarnya waktu zuhur, yang otomatis adalah masuknya waktu asar adalah ketika matahari atau bayangan itu panjangnya sama, ya, panjangnya sama atau lebih sedikit ya, sama dengan bayangan panjang materi yang yang dibayangkan tersebut, yang memiliki bayangan tersebut. Jadi bendanya itu sepanjang apa, kemudian bayangannya sepanjang apa, itu sama, ya, itu sudah keluar waktu zuhur, otomatis pada detik selanjutnya adalah masuk waktu asar. Jadi di sini disebutkan bahwasanya waktu asar adalah awal waktu asar adalah idza shara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada qalila. Ketika bayangan sesuatu, contohnya botol atau kayu, yaitu bayangan sesuatunya itu mislahu sama, ya. Ini satu jengkal, satu ini jengkal dan tiga jari. Bayangannya sama, satu jengkal dan tiga jari. Wazada qalilan, dan sudah lewat sedikit atau sudah melebihi sedikit. Itu sudah masuk waktu asar. Maka dari itu yang perlu diperhatikan adalah ketika kita di luar, kita tidak mengetahui waktu atau jam atau waktu asar kapan, kita perhatikan bayangan sesuatu. Nah, yang perlu diperhatikan itu jangan dihitung bayangan yang di bawah, ya, ketika zawal matahari di atas itu sudah ada, jangan dihitung. Yang dihitungnya mulai dari lebihnya saja. Ya, bayangan asli kita jangan dihitung. Itu adalah awal daripada waktu asar. Kemudian akhir daripada waktu asar itu sendiri adalah mudah sekali, yaitu ketika matahari sudah terbenam secara sempurna. Bukan kalau kita bisa dilihat di laut atau di padang pasir atau dataran yang rata, itu matahari kan lingkaran. Nah, itu kalau pada saat-saat sunset, itu kan sedikit demi sedikit, ya kan, sedikit demi sedikit itu terbenam. Awal mula terbenam itu belum masuk waktu maghrib, masih asar. Sampai setengah dan sampai ujung, sampai tinggal sedikit, itu masih waktu asar. Tapi ketika matahari sudah tenggelam sepenuhnya, itu sudah keluar waktu asar dan otomatis masuk waktu maghrib. Jadi maghrib itu harus keseluruhan bola matahari, lingkaran matahari terbenam. Ya, harus seperti itu. Nah, sekarang itu mudah sekali diketahui, ya. Baik, sekarang pembagian waktu asar itu ada 7 bagian. Hampir sama dengan zuhur. Baik, apakah pembagian waktu asar tersebut? Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah setiap sholat itu sama. Apa itu? Sekedar persiapan untuk sholat dan sholat sunnah dan mukodimahnya sholat. Nah, itu. Dan waktu sholat dan ba'diyah, nah itu adalah waktu fadilah. Oke? Jadi dengar azan, kemudian bangun, kemudian wudhu, masuk kamar mandi, ya, istinja, kemudian wudhu dengan perlahan, dengan sunnah-sunnahnya, kemudian membaca doa setelah wudhu, kemudian memakai pakaian, memakai wangi-wangian, kemudian berjalan sampai masjid, kemudian sholat sunnah.
menunggu beberapa menit untuk iqamat, kemudian sholat zuhur. Nah, sholat asar di sini. Nah, jangka waktu tersebut sekitar 20 menitan, itu adalah waktu fadilah, di mana masuk pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mengejar waktu tersebut. Ya, walaupun kita nggak di masjid atau kita di rumah, kita melakukan sholat pada waktu tersebut, kita mendapatkan waktu fadilah. Waktu yang kedua, seperti zuhur juga, adalah waktu ikhtiar. Nah, sekarang yang beda-beda, semua nama waktunya itu pembagiannya sama. Yang beda-beda itu cuma apa, ya kapan. Dari kapan sampai kapan. Nah, di sini waktu ikhtiar juga sama dari awal azan, ya, waktu fadilah itu masuk, sampai kalau waktu asar ini, masiri dhilli syai' mithlaihi ghaira dhilli zawal in wujidah. Ketika bayangan suatu benda itu 2 kali lipat, ya. Ini tadi 1 jengkal 3 jari, berarti 2 jengkal dan 6 jari. Oke. Nah, kalau sudah 2 kali lipat daripada bayangan suatu benda, ya itu. Mungkin kalau kita jamnya mungkin jam 5 ya, sekitar jam 5. Nah, itu keluarnya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini waktu yang lapang. Waktu yang lapang, waktu yang bagus untuk sholat, yang biasa untuk sholat. Itu adalah waktu ikhtiar sampai segitu aja. Sekitar jam 5-an. Sebelum jam 5 itu waktu ikhtiar dari awal. Ya, boleh memilih kapanpun dan nggak ada hukum makruh atau apapun. Itu namanya waktu ikhtiar sampai jam 5. Kurang lebih. Ya. Kemudian ada waktu jawaz bila karohah, waktu dibolehkan juga dengan tanpa makruh. Berarti hukumnya sama dong. Iya, cuma ini berhubungan dengan makruh atau tidak, dia tidak makruh. Masih tidak makruh, masih aman-aman aja. Jadi tadi jam 5 itu waktu boleh. Maksudnya kalau kita mau milih tengah-tengah, itu milihnya di situ. Tapi kalau misalnya setelah jam 5, ya, itu masuk waktu jawaz bila karohah, atau ya, ini adalah waktu di mana seperti lampu kuning, ya. Bukannya makruh, belum sampai makruh, tapi sudah seperti lampu kuning, ya. Nah, tandanya itu adalah waktu tersebut adalah dari awal waktu sampai isfiror. Apa itu isfiror? Adalah ketika matahari menguning, ya. Itu ada saat-saat di waktu asar matahari bisa kita lihat dengan tanpa menyilaukan mata. Ketika matahari itu sudah membiaskan cahayanya ke seluruh tempat di sekitarnya menjadi warna kuning atau warna orange, ya. Itu pada saat itu, nah itu adalah akhir daripada waktu jawaz bila karohah. Nah, setelah itu waktu keempat, di sini waktu boleh sholat jawaz bikarohah, tapi sudah masuk hukumnya makruh. Kita undur sampai situ waktunya. Yaitu ketika sudah matahari mulai menguning sampai sekedar waktu yang bisa sholat. Sholat ringkas. Kita hitung. Sholat asar 4 rakaat. Biasanya berapa menit? Biasa 7 menit. Oke. Kalau ada orang sholat cepat tapi sah, berapa menit? Mungkin 4 menit. Nah, sampai 4 menit sebelum adzan itu adalah waktu makruh. Oke. Jadi waktu makruh itu dari mulai matahari menguning mungkin setengah 6, ya, setengah 6 sampai sebelum adzan sekitar 4 menit. Itu waktu makruh kita sholat di situ, bukan artinya dihindari, tapi harusnya kita sebelum itu, ya, kita sholat. Kalau bisa darurat atau lupa, ya bolehlah. Ini nggak ada haram di sini kan, tapi nggak bagus ya sholat di waktu tersebut, kurang bagus. Kemudian ada waktu haram, waktu hurmah, yaitu kurang dari 4 menit sebelum adzan, di mana tidak sempat untuk sholat seluruhnya, itu waktu haram. Kalau kita tidak ada uzur, kita undurkan ke waktu tersebut 3 menit sebelum adzan, kita dapat dosa, tapi wajib sholat.
Kemudian waktu uzur ini seperti orang yang safar. Tadi waktu uzurnya zuhur adalah waktu asar. Sekarang waktu uzurnya asar adalah waktu zuhur bagi yang jamak takdim. Jadi seluruh waktu zuhur adalah waktu dibolehkan sholat asar bagi siapa yang memiliki uzur seperti safar dan seperti sakit, seperti hujan dan lain-lain. Ini kita sudah bahas. Minta tolong dimatikan, di mute. Yang namanya Ramdah, silahkan di mute. Oke. Lanjut, setelah itu ada namanya waktu darurah, yaitu sama seperti waktu zuhur, yaitu saat-saat terakhir sekedar takbiratul ihram, yaitu sekitar 1 detik, ya 1 detik sebelum adzan maghrib atau sebelum matahari seluruhnya tenggelam, itu ada namanya waktu darurat, yang ketika ada wanita haid, ya itu suci, ya suci pada saat itu menjelang maghrib 1 detik 2 detik 1 detik, nah 1 detik apalagi lebih itu dia wajib mengkodok sholat tersebut. Jadi sholat asarnya wajib dikodok kalau dia mendapatkan 1 detik dalam keadaan suci, sudah terputus darahnya, sudah tidak haid lagi, sudah suci walaupun belum mandi, ya itu pada detik terakhir asar dia wajib qadha sholat asar tanpa dosa yang jelas. Oke. Kemudian waktu idrak sama dengan yang sebelumnya. Taib. Nah, di sini sekarang masuk ke dalam waktu maghrib. Nah, sekarang asar itu waktunya sempit, akan tapi lebih sempit lagi adalah waktu maghrib. Waktu maghrib ini sangat sempit ya. Nah, oke. Di sini masuk waktu maghrib adalah ghurubu jami'a kursi syams, yaitu terbenamnya seluruh lingkaran matahari. Ya, di ufuk kita, di langit kita, di tempat yang kita tinggal di situ. Kalau misalnya kita bisa melihat matahari dengan jelas, ya, dengan satu garis, ya, saat-saat seluruh matahari terbenam itu adalah ketika seluruh matahari terbenam itu adalah awal waktu maghrib, walaupun masih terang sekali, ya walaupun masih terang sekali. Pernah suatu hari dalam hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di dalam perjalanan bersama para sahabat, sedang puasa beliau, ya Rasulullah bilang, ayo kita turun, kita buka. Ya Rasulullah masih siang, masih terang banget. Akhirnya jalan lagi, ayo kita buka puasa. Ya Rasulullah masih siang, ini masih terang. Rasulullah jalan lagi. Setelah itu Rasulullah turun sekarang, sekarang turun. Ya Rasulullah masih terang. Nah, setelah itu akhirnya dibuat makanan dan minuman pada saat tersebut Rasulullah makan minum buka puasa. Rasulullah menjelaskan kepada sahabat tersebut, ya kalau sudah mulai gelap dari sana, walaupun sisanya masih terang di sana, ya maksudnya apa? Matahari sudah terbenam, ya tanda matahari sudah terbenam itu di ujung yang satunya lagi sudah mulai keluar gelap. Soalnya nggak mungkin matahari masih ada kegelapan di ujungnya. Jadi udah ada kegelapan di sana, idza aqbala lail min hahuna. Kalau sudah ada malam datang dari sebelah sana, ya walaupun sebelah sini masih terang banget. Ya, kadang-kadang matahari nggak ada awan jadi terang. Itu sudah masuk waktu maghrib. Ya, mahakata. Jadi dijelaskan bahwasanya kita nggak ngelihat itu cahaya, yang kita lihat itu mataharinya. Mataharinya udah nggak ada, udah terbenam. Itu masuk waktu maghrib walaupun masih terang sekali. Nah, kemudian akhirnya waktu maghrib itu adalah, atau batas akhir waktu maghrib adalah terbenamnya syafaqil ahmar, mega merah. Nah, ini mega ini adalah suatu fenomena alam. Sebenarnya itu adalah seperti awan-awan yang terpantul cahaya matahari. Kan awan kan banyak yang isinya air, ya kan, bisa memantulkan cahaya. Nah, awan itu seperti berkilau.
Di dalam ilmu fikih awan syafaq itu ada tiga. Ya, nanti dibahas. Ada di matan Safinah ini. Yang pertama adalah syafaq atau apa namanya mega merah, lembayung merah. Ya, yang kedua adalah kuning, yang ketiga adalah putih. Sebenarnya ini semuanya awan ya. Akan tetapi kenapa dinamakan merah? Karena memang warnanya merah dan masih dekat-dekat dengan matahari. Maksudnya masih jaraknya dengan matahari dekat. Nah, ini kemerah-merahan tersebut ketika sudah hilang semuanya, berarti sudah jauh matahari terbenam, itu masuk waktu Isya dan keluar waktu maghrib. Nah, setelah itu walaupun eh, masih ada syafaq, masih ada mega kuning dan putih, yaitu awan agak kuning sedikit dan awan putih, ya. Nah, itu masih sudah Isya tidak apa-apa, maksudnya memang artinya Isya, masih Isya. Ya, wah kata. Nah, di sini kita perlu tahu ya, bahwasanya waktu maghrib itu sempit. Waktu maghrib itu sempit. Nah, yang kita tahu kan, adzan Isya itu kan, atau akhir waktu maghrib itu tadi, ghurubu syafaqil ahmar. Oke? Ini sebenarnya adalah madhab qadim Imam Syafi'i. Tapi dipakai di sekarang. Lebih relevan dan dipakai oleh ya kita ajarkan, yang kita pelajari. Ada pendapat lain dari Imam Syafi'i, maghrib itu sangat dekat, sangat sebentar. Yaitu apa? Maghrib itu cuma sekedar kita wudhu, adzan, wudhu, pakai baju, kemudian sholat sunnah 2 rakaat qobliyah, kemudian sholat 3 rakaat maghrib, kemudian sholat 5 rakaat sunnah. Oke? Ditambah 5 rakaat, habis itu keluar waktu maghrib. Nah, maka dari itu, ya, hati-hati kita. Jangan kita masuk ke ranah-ranah, jangan kita undur-undur waktu maghrib. Maka dari itu para ulama, guru-guru kita mengajarkan kalau maghrib langsung sholat. Jangan banyak wirid-wirid, jangan banyak adkar setelah adzan maghrib, sebelum sholat. Ya, didahulukan, dicepatkan. Maka dari itu seperti itu ya. Karena maghrib itu lumayan ya, pendek ya, dan ada pendapat yang mengatakan lebih pendek lagi, mungkin sekitar 20 menit atau 15 menit itu adalah maghrib. Setelah itu apa? Setelah itu keluar waktu maghrib tapi belum masuk waktu isya. Itu pendapat mazhab yang tidak kita pakai, akan tetapi kita perlu tahu aja sekedar ilmu, dan agar kita berhati-hati sholat maghrib jangan diundur-undur ya lebih dari 15 menit atau lebih ya, karena ada yang mengatakan itu sudah keluar waktu. Tapi tetap yang kita ajarkan, yang kita pelajari sampai adzan Isya itu adalah masih waktu maghrib. Boleh sholat sebelum adzan Isya. Nah, taib, ulama ahli falak ya, di tempat kami belajar sana di Hadramaut, mereka menghitung gini, untuk mudah ya, untuk memudahkan kita mengecek waktu kita apakah sudah isya atau belum, itu bisa dipastikan kapan adzan maghrib. 70 menit setelah adzan maghrib itu sudah isya. Oke? 70 menit ya, 1 jam plus 10 menit. Jadi kalau kita adzan maghrib jam 6, jam 7 lewat 10 sudah isya. Nah, ini yang masih di jalan nih, biar gampang, nggak usah nyari-nyari di Google lagi udah. Dan ini apa namanya, akurat. Nggak usah cari-cari lagi di Google kapan waktu isya, mau ngejar waktu, enggak. Nah, sekarang jam 6 nih, kita lagi di jalan. Oke, udah adzan maghrib jam 6. Oke. Jangan sampai kita jam 7 lewat 10 masih di jalan atau belum sholat, kecuali kalau mau jamak. Nah, seperti itu. Jadi gitu ya, patokannya gampang. 70 menit setelah maghrib, ya silakan dicatat. 70 menit setelah maghrib itu adalah isya. Ya, 70 menit setelah maghrib adalah isya. Jadi kita bisa 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 pastikan. Kadang-kadang kita kan safar ke tempat jauh. Di tempat kita di Jabodetabek jam sekian, kita pindah ke Sumatera, kita pindah ke Kalimantan atau Sulawesi atau ke Irian Papua
Itu beda maghribnya. Kita cocokkan aja maghribnya jam berapa, tambah 70 menit itu isya. Seperti itu ya. Nah, itu termasuk perhitungan ahli falak yang akurat ya, bisa dibilang akurat dan membuat sebuah kaidah. Anda nggak tahu apakah almanak kita atau apa namanya jadwal sholat kita ditepatkan 70 menit atau dikurang lebihkan. Bisa memakai kaidah ini atau bisa memakai kaidah yang lain, tapi kurang lebih 70 menit ya. Kurang lebih 70 menit. Nah, sekarang waktu maghrib ini, nah waktunya kan sempit. Emang ada pembagiannya? Ada 7 pembagian. Yang pertama waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karoha sama-sama ya. Sama-sama itu sekedar waktu persiapan dan sholat. Sekitar 10 menit. Oke. 10 menit pertama adalah waktu fadilah, yang dan plus ya itu juga waktu ikhtiar dan juga sekaligus itu adalah waktu jawaz dengan tanpa makruh, tiga dalam satu waktu, tiga hukum ya. Kemudian yang makruh, waktu makruh itu setelah waktu fadilah 10 menit setelah sholat, setelah adzan 15 menit setelah adzan, ila baqa ma yasau biaqaf mungkin, sampai sekedar yang masih sempat untuk sholat maghrib. 3 rakaat itu berapa menit cepatnya? Cepatnya 3 menit. Oke, 3 menit. Oke, sampai 3 menit sebelum adzan. Waktu hurmah, yaitu haram ketika sudah kurang dari 3 menit sebelum adzan. Waktu uzur, yaitu orang yang safar, yaitu adalah seluruh waktu isya bagi yang jamak takhir. Waktu darurat, kita tahu sendiri ketika orang haid suci di akhir-akhir detik-detik akhir takbiratul ihram sebelum adzan isya. Nah, itu adalah waktu maghrib. Akhirnya jelas ya, waktu maghrib itu adalah waktu maghrib. Jadi waktu maghrib sesempit-sempitnya itu juga ada pembagiannya ya. Tapi walaupun digabung-gabung, ini pembagian yang cukup jelas, yaitu 15 menit pertama fadilah, ikhtiar, dan waktu mubah. Kemudian setelah itu sampai 3 menit terakhir itu adalah makruh. Di bawah 3 menit haram. Di 1 detik itu darurat. Waktu isya adalah uzur. Ya, waktu isya adalah uzur. Nah, sekarang waktu isya. Waktu isya itu adalah pas ketika keluar waktu maghrib. Ghurubus syafaqil ahmar. Terbenamnya atau hilangnya semua mega merah. Mega merah yang tadi awan-awan yang tanda maghrib itu, yang banyak waktu maghrib, ya, habis maghrib juga masih banyak, ya. Itu kalau sudah menghilang, itu namanya waktu isya. Sisa mungkin awan-awan putih sama kuning sedikit. Ya, itu adalah waktu isya. Dan akhir waktu isya adalah tulu'ul fajr shadiq. Nah, itu adalah terbitnya fajar shadiq. Nanti kita akan bahas apa itu fajar shadiq, apa itu fajar kadzib di waktu subuh. Bukan subuh hari ini, bukan. Maksudnya ketika kita membahas ya pelajaran subuh. Baik, sekarang pembagian waktu isya. Ada waktu fadilah. Waktu fadilah berarti 10 menit, 15 menit pertama, oke? Sama semua sholat. Waktu ikhtiar, waktu santai, waktu eh, ketika kita terserah mau sholat di kapan aja dan tanpa hukum apapun, itu sampai sepertiga malam. Nah, kita cara ngitung malam itu kan kadang-kadang kita bilang ada yang mengatakan sepertiga malam pertama, sepertiga malam terakhir, sepertiga malam tengah, atau setengah malam terakhir. Nah, itu gimana cara ngitungnya? Gampang. Kapan azan maghrib dan kapan azan subuh? Oke, kita hitung dari maghrib sampai subuh berapa jam. Contohnya maghrib jam 6, subuh jam 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ada 10 jam. Berarti kalau kita bilang setengah malam pertama, itu biasanya yang haji itu ada, kita apa namanya harus mabit setengah malam. Nah, itu berarti jam 6 sampai jam 7, 8, 9, 10, 11. Sampai jam 11 itu sudah
pertengahan malam. Jadi pertengahan malam itu nggak harus jam 12 ya. Itu sampai jam 11 itu sudah setengah malam pertama. Jam 12 sampai subuh itu adalah setengah malam kedua. Nah, sekarang kita mau bagi tiga. Oke, 10 dibagi tiga, 3,3. Oke, berarti jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 lewat seperempat atau 20 itu adalah sepertiga malam pertama. Nah, jam 9.21 ya, 10, 11, 12 sampai jam 12 lewat 40 ya itu adalah sepertiga malam kedua. Oke, 12 sampai 40. Jam 1, 2, 3 dan 4 yang terakhir itu ya dikurangin sedikit ya itu adalah sepertiga malam terakhir. Jadi kalau ditanya kapan sepertiga malam terakhir, dari mulai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 ya. Ya, seperti itu ya, sepertiga malam terakhir. Nah, berarti tadi kita bilang sepertiga malam pertama 6, 7, 8 sampai jam 9-an ya. Sekitar jam 9 ya itu adalah waktu ikhtiar sholat Isya. Tapi bukan artinya nggak boleh di atas jam 9. Cuma itu waktu yang pas lah untuk sholat itu sebelum jam 9. Waktu jawaz bila karohah boleh sholat kapan aja, tapi ya tanpa kemakruhan, tanpa makruh itu dari awal sampai fajar kadzib. Nanti kita akan bahas apa itu fajar kadzib. Fajar kadzib itu mungkin jam 2-an, jam 2 malam lah. Jam 2 setengah 3 lah. Ada fajar kadzib. Nah, sekarang udah mulai makruh ya. Mimba di fajar awal. Jadi setelah fajar kadzib sekitar jam setengah 3 itu mulai makruh sholat isya tuh. Sampai sekedar yang bisa untuk sholat isya paling singkat. Kita anggap 4 menit atau 5 menit. Sampai 4 menit sebelum adzan subuh. Itu adalah waktu makruh sholat isya. Waktu haram ketika udah nggak keburu. Waktu uzur, waktu maghrib bagi orang yang safar. Waktu darurat adalah 1 detik sebelum adzan isya atau adzan subuh. Nah, sekarang kita akan membahas awal waktu subuh adalah tulu'ul fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq, wa akhiruhu dan akhir waktu subuh tulu'u juz'un minasyams, yaitu terbitnya walaupun sebagian. Kalau tadi seluruh ya, maghrib itu seluruh matahari terbenam. Mulainya maghrib. Tapi kalau ini subuh timbul sedikit aja dari matahari sudah habis waktu subuh. Ya, wahakata. Nah, sekarang kita membahas fajar. Fajar itu ada 2. Tadi ada pembahasan di sini. Ada yang namanya fajar kadzib, fajar bohongan. Ya. Ada yang namanya fajar shadiq, fajar beneran, fajar hakiki. Fajar kadzib dan fajar shadiq ini dua-duanya adalah fenomena alam. Ya. Bedanya fajar kadzib itu setelahnya habis terang gelap lagi. Tapi kalau fajar shadiq habis terang, jadi terang terus sampai terbit matahari dan isyraq. Nah, itu bedanya fajar kadzib dan fajar shadiq. Nah, sekarang apakah ada ciri-ciri secara detailnya? Ada. Dan gambarnya juga ada. Fajar kadzib itu adalah yang terbit, yang timbul. Biasanya kalau kita nggak di perumahan. Kalau perumahan kita ngelihat subuh itu susah. Soalnya banyak lampu. Lampu sedikit aja. Itu bisa mengurangi sensitivitas mata kita untuk melihat fajar. Jadi kalau orang yang mau melihat subuh, cahaya subuh, itu harus pergi ke pegunungan atau ke pinggir laut dan nggak ada cahaya sama sekali baru bisa kelihatan. Dan itu cahayanya bukan cahaya yang silau, enggak, sedikit aja, cuma sedikit. Fajar itu cahayanya sedikit, soalnya kalau silau itu matahari namanya. Ya, fajar itu sedikit aja. Kita udah pernah lihat ya sama guru kita Syekh Umar Hussein. Kita diajak ke pinggir pantai, udah di akhir-akhir waktu Isya, udah mau masuk waktu subuh, kita diperlihatkan di pinggir pantai. Kita diem, nggak ada yang ngomong. Ya, kita lihat di pinggir pantai itu, di garis laut itu, oke, ada cahaya. Ada cahayanya itu menyamping. Tapi cahayanya itu kayak malam hari tuh ada cahaya biasa gitu.
bukan sesuatu yang apa namanya aneh gitu, enggak, biasa aja seperti di langit-langit gitu, tapi ada cahaya garis, garis. Ini bukan garis laut, akan tapi di langit tuh ada garis, lama-lama melebar. Itu adalah fajar sodik. Nah, fajar kadib dulu. Fajar kadib itu dia memanjang ke atas, ya. Dan yang paling ujung, yang paling atas itu lebih terang, tambah ke bawah tambah redup, 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 redup. Nah, setelah itu hilang, gelap lagi. Itu adalah fajar kadib. Silakan yang mau berkemah, ntar perhatikan fajar kadib, jangan tidur aja. Ya, perhatikan fajar kadib, liatin tengah malam jam 2, liatin langit, ya. Bukan nunggu bintang jatuh doa. Doa tuh sholat ya, nggak ada bintang jatuh doa. Ya, liatin ya, ada cahaya-cahaya tuh. Ya. Kemudian ada fajar sodik. Fajar sodik itu adalah yang melebar, cahayanya melebar, itu ada di titik yang mana matahari akan keluar ya. Jadi mulai titik fajar sodik itu adalah tempat yang bakalan matahari terbit di situ. Emang fajar itu apa sih? Fajar itu ya emang cahaya matahari tapi masih jauh gitu aja. Ya bakal-bakal cikal bakal cahaya matahari sebenarnya. Jadi ada titik di tempat matahari akan terbit ya. Itu bukan memanjang tapi melebar. Melebar dari utara ke selatan. Ya maksudnya ke utara dan ke selatan. Lebar garis gitu dong, garis. Ya garis. Udah gitu. Tapi bedanya kalau tadi kan yang panjang itu tambah lama tambah gelap. Kalau ini tambah lama tambah terang, 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 terang sampai terbit matahari. Oke, terbit matahari itu asal mulanya dari cahaya fajar. Kayak ada fotonya nggak sih? Sebenarnya gampang, tinggal cari di internet. Ada foto fajar. Taib. Bukan fajar orang. Taib. Nah, di sini kelihatan ya. Karena mau nyari resolusinya apa namanya tinggi, nggak ketemu. Maksudnya Anda belum banyak waktu sih nyarinya. Jadi Fajar Kadib ini itu dia begini modelnya. Ya, ini mungkin dari kegelapan banget, jadi kelihatannya di apa namanya kameranya diterang-terangin gitu. Jadi sebenarnya nggak seterang ini. Dengan mata kita biasa aja, nggak apa silau begini. Ini kayak silau banget. Ya, dia lebih ke atas. Hmm, Dia ke atas, bukan menyamping. Ya kan ke atas tuh. Nah itu bedanya. Kalau Fajar Sodik dia menyamping, bergaris. Jadi di mana tuh ada titik di mana matahari akan timbul, dia seterata. Jadi sebenarnya kayak garis biasa, kayak garis apa matahari, kayak garis langit gitu. Cuma bedanya itu garisnya itu harusnya harusnya apa namanya eh dia di antara dua kegelapan. Jadi kayak garis beneran. Tahu nggak? Ini gambarnya nggak tahu gimana nih. Ini gambarnya udah mau terbit matahari kayaknya. Jadi awalnya itu cuma titik garis, habis itu garis putih gitu, putih biasa, bukan cahaya, bukan maksudnya garis putih biasa, ya. Itu antara kegelapan, dua-duanya kegelapan, atas bawahnya kegelapan. Ini gambarnya udah agak terang ini, ya. Jadi betul firman Allah Subhanahu wa taala hatta yatabayyana lakal khaytul abyad minal khaytil aswad. Itu kan arti fajar kan? Ketika engkau bisa membedakan antara dua benang putih dan benang benang putih dari benang hitam. Dan subhanallah, betul garisnya itu kayak benang putih dan di bawahnya ada atas bawahnya ada kayak garis benang hitam.
Nah, itu artinya fajar sodik. Ini fajar sodik yang sudah mulai terbit. Yang sudah mulai terbit. Makanya udah ada kuning-kuning tuh. Sudah mulai terbit. Nah, ini adalah fajar ya. Fajar sodik. Nah, pokoknya yang melintang ke atas fajar kadib dan biasanya itu tengah malam atau di akhir-akhir jam 2-an lah. Fajar sodik ini membentang dan bertambah sampai terbit matahari. Ya, kalau alam ini apa namanya fotonya kurang 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 tepat ya. Pokoknya kalau mau yang seru tinggal bikin apa lihat aja sendiri ya, lihat sendiri, perhatikan. Nah, kemudian pembagian waktu subuh, pembagian waktu subuh itu adalah pertama waktu fadilah jelas, kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar tuh dari awal sampai isfar. Tahu isfar nggak? Isfar itu kalau kita di luar ya, kita sholat di luar nih, atau kita lagi di luar habis subuh. Kan gelap banget subuh tuh, ya kan? Subuh tuh masih gelap. Kalau nggak ada lampu ya, perkiraan waktu nggak ada lampu, kita bisa melihat yang deket. Ini kan gelap petang nih subuh nih. Kita bisa ngelihat teman kita yang di samping mukanya dengan jelas. Nah, itu namanya isfar. Jadi udah mulai menguning sebelum terbit. Nah, itu namanya waktu ikhtiar. Masih waktu ikhtiar sampai situ. Dan waktu jawaz bila karoha isfar itu masih boleh sholat tanpa makruh. Masih boleh sholat. Belum subuh. Udah ada cahaya-cahaya tapi belum subuh. Kita udah bisa ngeliatin yang di samping kita udah jelas. Ya, udah bisa bedain. Nih fulan, nih fulan, nih fulan. Itu udah isfar. Masih boleh. Sampai tulu'ul humrah, terbitnya kemerah-merahan. Merah-merahan ini berarti sebelum matahari ya. Ada cahaya-cahaya sebelum matahari itu oren-oren, nah itu dia. Kemudian yang selanjutnya sudah mulai makruh kalau sudah mulai ada oren-orennya itu ila an yabqa minal waqti ma yasauha, sampai tinggal berapa menit yang bisa untuk sholat ya. Contohnya sholat subuh paling sedikit 2 menit. Ya udah, sampai 2 menit sebelum terbitnya matahari. Waktu hurma berarti waktu di bawah 2 menit. Waktu darurah berarti waktu isya. Waktu darurah ini waktu isya. Wah, kata ya. Waktu uzur waktu isya. Waktu darurah ini adalah waktu 1 detik sebelum sebelum terbit matahari. Nah, di sini ada sedikit keterangan. Syafaq itu ada 3 atau mega itu ada 3. Pertama mega merah itu hakikoh beneran. Kalau mega kuning dan mega putih itu cuma bohongan. Maksudnya nggak digunakan untuk apapun, nggak jadi patokan. Dan mega merah itu tanda maghrib. Mega putih dan kuning itu tandanya masih isya. Tandanya isya dan awal-awal isya. Ya, gitu aja. Tapi yang dipakai adalah yang merahnya itu. Merahnya udah masih ada masuk masuk maghrib, merahnya hilang, yang putih dan kuning masih ada itu isya. Wah, kata. Nah, di sini ada perkataan di sini wa yundabu ta'khiru salatil isya ila an yaghib syafaqul asfar wal abyad, disunnahkan kita mengundur salat isya sampai terbenam atau sampai hilang mega kuning dan putih. Loh, katanya waktu fadilah di awal waktu. Kok ini mega kuning, mega putih sampai habis, sampai hilang? Itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 11 malam. Loh, nah ini dia. Ada sedikit penjelasan. Jadi ada di hadis. Rasulullah SAW itu sholat isya itu tidak selalu di awal waktu. Jadi beliau itu sholat isya, sahabat nungguin di masjid. Nungguin tuh sampai ketiduran. Soalnya mereka orang Arab. Mereka biasa tuh zaman jahiliyah dan ini kan nggak ada lampu, nggak ada apa. Mereka tuh maghrib tuh tidur. Orang tuh maghrib tuh waktunya tidur. Kebalikan sama kita ya. Maghrib, isya, wah begadang. Ya, enggak, orang tuh maghrib tuh waktunya tidur. Orang Arab ya dulu ya.
Nah, sekarang setelah ada sholat maghrib dan isya, itu sholat maghrib itu berat dan sholat isya lebih berat lagi. Karena itu waktu benar-benar ngantuk. Waktu benar-benar ngantuk itu adalah awal isya. Itu bagi mereka. Nah, Rasulullah SAW sampai sahabat itu udah duduk tidur dalam keadaan duduk loh dalam riwayat. Setelah sholat maghrib nungguin isya sampai Rasulullah keluar. Rasul keluarnya itu nggak di awal, bahkan kadang sampai jam sekitar jam 10-an atau jam 11-an ya. Diketahui dari riwayat maksudnya sekitar sepertiga malam pertama akhir-akhirnya ya itu Rasulullah keluar. Nah, sebagian ulama mengatakan berarti afdolnya sholat isya di waktu Rasulullah keluar. Ya, sekitar waktu mega putih dan mega kuning sudah hilang semuanya, tinggal gelap malam aja, 10 jam 11 atau ya sekitar itu. Nah, itu sunahnya di waktu itu. Tapi tetap kaedah yang tadi tetap berlaku. Sholat di awal waktu ya itu mu'tamadnya afdol ya. Wah, jadi sholat awal waktu nggak ada yang masalah deh pokoknya. Cuma kalau ada orang yang mau ngikutin Rasulullah, mau ngikutin Rasulullah sekali-kali ya udah Bismillah. Apa namanya? Undur sedikit sholat isya sampai sekitar jam 10 atau jam 11 karena Rasulullah sering sholat di waktu tersebut. Ya gitu ya. Nah, jadi dua-duanya dapat. Mau di awal waktu fadilah dapat, mau ngikutin Rasulullah insya Allah fadilah juga dah dapat. Ya, wah, nah, nah, ini adalah waktu-waktu sholat. Nah, kemudian setelah itu akan dilanjutkan sisa-sisa syarat sah sholat di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Anak kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Tafadhol Ustaz Rahman Fikri. Baik, bagi teman-teman semua yang ingin bertanya dipersilahkan. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Boleh ditulis, boleh langsung aja. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Tadi tentang sholat maghrib Ustadz. Katanya kan sholat maghrib ini paling sedikit waktunya ya, paling sebentar. Terus gimana kalau bulan Ramadan Ustadz? Ada yang bilang katanya boleh diundur gitu. Betul atau tidak pendapat? Oke, Itu aja Ustadz. oke. Karena jawab eh, waktu maghrib ini tetap ya walaupun mau bulan apapun itu tetap. Ya mungkin ada orang yang bilang itu maksudnya kita waktunya kita buka puasa dan sebagainya mungkin bisa diundur. Iya iya diundur, tapi masih tetap di dalam waktunya. Nggak ada waktu tambahan untuk waktunya maghrib ya. Wah kata. Bahkan sunnahnya Rasulullah itu habis makan 3 butir kurma langsung sholat maghrib. Tetap di awal, sholat maghribnya tetap di awal. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan dalam waktu-waktu sholat, baik itu di bulan puasa atau di selain bulan puasa. Sama saja waktunya seperti itu. Bahkan puasa aja ngikutin waktu sholat, ya kan benar nggak? Puasa aja nungguin subuhnya jam berapa aja. Pokoknya waktu subuh itu mulai puasa. Kapanpun waktu maghrib, jam 6 jam 5 jam setengah 6 jam setengah 7 itu adalah waktu buka puasa. Jadi puasa yang mengikuti waktu sholat bukan waktu sholat yang terpengaruh dengan puasa. Jadi nggak ada waktu tambahan atau perubahan ketika seseorang itu berpuasa. Soalnya kalau ada waktu tambahan nanti orang puasa sunnah gimana? Tiap hari ada waktu tambahan gitu, ya kan? Ya bisa seperti itu. Ya, dan kita nggak pernah dengar ada waktu tambahan atau apapun untuk waktu sholat. Jadi waktu itu satu sama ya untuk seluruhnya sama untuk seluruhnya. Mungkin ya maksudnya mereka mengundur sholat habis makan dan sebagainya. Selama belum isya, selama masih waktu jawaz atau jawaz bila karohah itu masih diperbolehkan. Kira jelas. Baik. Apa lagi?
Tafadhol, ada yang mau bertanya? Boleh di kolom chat. Boleh juga langsung. Kalau nggak ada, kita tutup. Itu yang tadi Ana bilang sholat maghrib itu sampai cuma 15 menit. Itu pendapat ya, bukan yang muhtamad, bukan yang kita pakai. Tapi pendapat yang lumayan kuat, yang harusnya kita berhati-hati ketika untuk sholat maghrib. Tapi bukan artinya setelah 15 menit itu kita nggak boleh sholat atau tidak sah. Tetap sah ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang bertanya? Dipersilakan. Afwan, Ustaz. Fikri izin bertanya, Ustaz. Silakan, tafadhol. Ingin diperjelas lagi, Ustaz, mengenai tadi masuknya waktu haram di waktu subuh, Ustaz. Waktu haramnya adalah ketika sudah tidak sempat untuk sholat lagi. Jadi kalau itu udah masuk waktu haram. Waktu haramnya subuh sama seperti semua waktu haramnya semua sholat. Kalau kita bilang paling dikit minimal sholat itu 3 menit. Oh, berarti dia di bawah 3 menit. Minimal sholat itu 2 menit. Paling cepatnya sholat. Berarti udah di bawah 2 menit. Berarti ada sebagian sholat itu keluar dari waktunya. Itu sudah masuk ke waktu haram. Baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya semuanya sama. Jadi kalau orang tersebut nggak ma'dzur, seperti orang yang tidur, kan tidur nggak ngerasa tuh. Tidur yang kita udah bahas. Ada tidur yang ma'dzur, atau dia lupa yang ma'dzur yang kita udah bahas, dia nggak dosa. Sholat di waktu hurmah. Tapi kalau orang yang nggak ada uzur, dia lupa terus ingat sebentar, atau dia tidur dalam keadaan yang tidak ma'dzur, itu dapat dosa. Makanya dinamakan waktu hurmah. Jelas ya? Ya, syukran, Ustaz. Izin bertanya lagi Ustaz. Silahkan. Waktu sholat tapi tidak yang dibahas sekarang Ustaz. Tidak apa-apa ya Ustaz ya. Iya, silakan. Setelah subuh Ustaz, berapa menit waktu setelah subuh masuk waktu sholat apa itu syuruk ya Ustaz ya. Oh iya, isyraq ya, syuruk. Kemudian iya. Kemudian Ustaz sholat syuruk ini hanya boleh dikerjakan di masjid ya Ustaz ya gitu. Di rumah gimana gitu. Itu Oke, aja Ustaz. bagus pertanyaannya. Nah, ini penting sekali. Sekarang kan setelah subuh itu berarti terbit matahari kan? Udah mulai terbit matahari, walaupun sedikit. Nah, itu kapan sholat isyraq, kapan sholat duha, kapan waktu-waktunya itu kapan, ya kan? Nah, itu kita perlu tahu. Nah, sekarang begini. Waktu isyraq, syuruk, nanti kita akan pelajarin itu adalah waktu haram kita sholat sunnah. Haram kita sholat sunnah. Nggak boleh. Waktu isyraq itu nggak boleh kita sholat sunnah. Apa itu isyraq? Isyraq itu adalah saat terbitnya matahari. Pas keluar waktu subuh, terbitnya matahari, matahari dalam keadaan terbit, ya, itu adalah waktu diharamkan untuk sholat sunnah, banyak sholat sunnah, ya, kecuali sunnah-sunnah tertentu nanti kita akan bahas. Di antaranya sholat duha, sholat isyraq dan sebagainya. Nah, kapan sholat isyraq kalau begitu? Nah, sholat isyraq itu pendapat yang terkuat itu adalah sholat sama dengan sholat duha, cuma bedanya dia di awal setelah isyraqnya itu sendiri. Nah, gimana kita tahu kapan berapa menit setelah terbit matahari? Kita kan bisa tahu kapan terbit matahari dari jadwal, ya kan? Ada jadwal syuruk, ada jadwal isyraq atau syuruk. Ada yang bedain syuruk sama isyraq. Karena lupa perbedaannya apa. Tapi itu sama sebenarnya waktunya.
Nah, itu ditambahkan 4 derajat falak, 4 derajat falakiyah. 4 derajat falakiyah itu kalau bahasanya hadis itu sekedar 1 tombak. 7 tombak, afwan. 7 tombak. Jadi tombak dikira-kirain di ujung tuh ada 7 tombak. Nah, matahari di atas tombak tersebut. Nah, itu adalah sudah keluar, udah masuk waktu isyraq dan duha, dan sudah afwan, bukan 7 ini ya, bukan tujuh tombak, 1 tombak, tapi diperkirakan gitu. Nah, ini kan kurang jelas waktunya berapa menit. Nah, ulama mengatakan 4 derajat falakiyah, 1 derajat itu 4 menit. Ya, kan kita ada sudut-sudut nih. 1 derajat itu 4 menit. Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Berarti 16 menit setelah isyraq atau syuruk itu boleh sholat duha dan sekaligus sholat isyraq. Ini pendapat yang terkuat ya. Oke. Jadi sholat isyraq sama waktunya dengan sholat duha, sama waktunya dengan sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya. Itu setelah masuk waktu duha. Jadi syuruk jam berapa nih? Syuruk jam 6 contohnya. Tambahin 16 menit. Jam 6 lewat 17 atau jam 6 lewat 20 kita sudah boleh sholat duha. Nah, apakah sholat isyraq itu harus di masjid? Enggak, cuma fadilahnya ketika seseorang habis sholat subuh, kemudian dia masih duduk di tempatnya sampai isyraq, sampai duha, ya, dia duduk masih duduk. Nah, kemudian dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, itu pahalanya seperti dia haji dan umroh, tamah, 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 dapat pahala haji dan umroh. Nah, itu hadis dari situ. Tapi bukan artinya kalau dia di rumah, dia udah jalan, dia udah mandi dan sebagainya, dia nggak boleh sholat isyraq, tetap boleh kalau sudah masuk waktunya. Jadi sholat isyraq ini nggak khusus ketika dia duduk, cuma itu pahala itu khusus kalau dia duduk, nggak bergeming, nggak bergerak atau nggak berpindah tempat setelah dia sholat sampai masuk waktu duha, itu adalah fadilah khusus. Bukan artinya harus seperti itu biar boleh sholat isyraq, enggak. Sholat isyraq boleh dimanapun, boleh di rumah, boleh di masjid, boleh dimanapun, yang penting sudah masuk waktunya. Nah, kita jelas ya. Itu adalah isyraq dengan duha itu sama. Ada yang mengatakan pendapat ini pendapat kedua, syuruknya itu udah boleh sholat, namanya sholat isyraq. Tapi kalau udah 16 menit itu waktu duha. Nah, tapi ini pendapat lemah, ya pendapat lemah. Jadi yang dipakai oleh guru-guru kita adalah pendapat yang pertama, yaitu kita nggak beranjak dari tempat duduk kita sampai waktu duha. Betul. Ada lagi Udah? yang bertanya? Atau udah? Cukup? Insya Allah cukup ya. Gimana, Ya, Ustaz? silakan ditutup. Ya, taib. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Adam yang telah menyampaikan keilmuannya kepada kita semua. Yang dimana kita berharap semoga apa yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan juga kita tak lupa berterima kasih dan mendoakan guru-guru kita agar guru-guru kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya dan diberkahkan keilmuannya. Baik, kita tutup dengan ucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.